Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai AWS Cloud Share ya. Jadi AWS Cloud Share ini adalah fitur baru di AWS Cloud yang diluncurkan beberapa bulan lalu. Jadi simpelnya AWS Cloud Share ini adalah shell yang berbasis browser yang memungkinkan kita untuk memanage dan berinteraksi dengan AWS resources. Jadi biasanya kalau kita mau berinteraksi dengan AWS, kita biasanya dengan menggunakan AWS CLI ya, seperti ini ya. Jadi kita pertama AWS configure dulu, kemudian kita masukkan secret access key dan access key ID ya. Biasanya seperti itu. Tapi kalau kita pakai AWS CLI di lokal laptop kita, ada beberapa challenge ya di sini ya. Ada beberapa tantangan yaitu kita perlu install dulu AWS CLI-nya. Kemudian sesudah kita install, kita pakai AWS configure seperti ini. Kemudian kita buat profile di sini ya. Kita list beberapa profile ya. Kita buat beberapa profile. Misalkan di sini saya udah buat ada 2 profile dan kemudian saya masukkan secret access key dan access key ID. Dan untuk keamanan biasanya access key-nya itu baik secret access key dan access key ID itu perlu diganti atau di-rotate secara berkala. Nah, AWS membuat AWS Cloud Shell ini. Jadi shell-nya adalah berbasis browser ya. Kita lihat fiturnya di sini ya. Benefitnya ini adalah kita tidak perlu manage credentialnya lagi. Jadi Cloud Shell menggunakan credential ketika kita login ya. Kemudian Cloud Shell itu sebenarnya environment-nya adalah Amazon Linux 2 ya di sini ya. Oke, Amazon Linux 2 dalamnya itu udah ada beberapa tool ya. Misalkan adalah sudah ada AWS CLI, ada Python, ada Node.js dan sebagainya. Dan Cloud Shell di dalamnya udah ada 1 GB persistent storage ya. Persistent storage per region. Dan yang paling penting adalah tidak dikenakan biaya apapun. Jadi kita cukup membayar AWS resource yang kita create dengan menggunakan Cloud Shell tersebut. Misalkan kita pakai Cloud Share untuk buat S3 bucket, kemudian kita simpan beberapa file atau objek ke S3 bucket tersebut. Itulah yang kita bayar, S3 bucketnya. Jadi Cloud Shell itu free ya. Dan dia punya 1 GB persistent storage, jadi kita bisa menyimpan script, file, configuration, maupun file-file lain di dalam home directory kita. Size-nya memang masih kecil ya, cuma 1 GB ya. Jadi secara garis besar, Cloud Share ini adalah seperti ini, dia berbasis browser. Setiap Cloud Share session, dia akan buat satu environment, dalamnya udah ada AWS CLI, ada SDK, dan tool lain ya. Oke, jadi keuntungannya adalah kita tidak usah manage credential di sini ya. Kalau di sini kan kita perlu setting lagi ya, AWS configure, ada manage profile-nya lagi ya. Nah, kalau kita lihat di sini, sebenarnya Cloud Shell ini di AWS itu bukan sesuatu yang baru ya, bukan hal yang baru Cloud Shell ini. Kalau kita lihat di cloud lain, contohnya adalah Google Cloud Platform. Nah, kita lihat di sini udah ada Activate Cloud Shell ya di sini ya. Oke, Activate Cloud Shell di sini. Oke. Nah, jadi dia akan provision Google Cloud Shell mesin. Jadi untuk pertama kalinya akan butuh waktu. Nah, kalau di AWS, nah kalau kita kembali ke region paling dekat Singapura ya. Kalau di AWS Cloud Share-nya itu adalah per region ya. Jadi kalau misalkan kita di Singapura di sini nggak ada logo Cloud Shell-nya ya. Jadi kalau kita lihat nggak ada icon Cloud Shell-nya. Jadi kalau kita ketik Cloud Shell ya, Cloud Shell itu belum generally available ya. Jadi belum ada di semua region. Untuk sementara ini baru ada di 8 region yaitu Mumbai, Ireland, Tokyo, Sydney, Frankfurt, North Virginia, Ohio, sama Oregon. Biasanya service baru selalu ada di US dulu ya. Jadi kita pindah dulu ke yang paling dekat, misalkan ke Tokyo ya. Jadi kalau ke Tokyo kita lihat di sini ya, di kanan atas ini udah ada ya satu icon ini ya. Ini adalah Cloud Shell di sini. Jadi ini keterangannya, welcome to AWS Cloud Shell.
pre-install toolnya udah ada AWS CLI, udah ada Python, ada Node.js dan lain-lain. 1 GB dan kita bisa simpan file. Oke, kita close. Nah, ini adalah Cloud Shell ya. Jadi adalah shell tapi berbasis browser ya. Jadi kita di sini adalah satu tab ya. Ini mirip juga dengan sini ya. Nah, ini adalah Cloud Shell-nya dari GCP ya. Nah, sorry saya matikan dulu notifikasinya. Nah, kemudian ini kita udah masuk ke AWS Cloud Shell. Jadi kalau kita lihat di sini, kita bisa AWS S3LS misalkan ya. Nah, udah ada eh, bucketnya ya. Nah, AWS S3LS ini dijalankan sebagai siapa? Kita bisa cek dengan AWS STS get caller identity ya. Oke. Nah, ini saya login sebagai ini ya, lecturer. Jadi kalau kita lihat di sini, I'm usernya adalah lecturer ya. Ini adalah jadi ini adalah account ID saya, ini adalah I am user saya ya. Jadi kalau kita login sebagai siapa, ya otomatis Cloud Shell itu pakai credentialnya di sini. Dan kalau kita lihat di sini, AWS configure ya. Oke, kita list profile coba. Nah, sebenarnya nggak ada ya. Nggak ada profilnya. Jadi kita tidak perlu pakai AWS configure, masukkan code-nya ya. Masukkan access key maupun secret access key-nya secara hard coded dan kemudian kita rotate ya. Dan di sini datanya itu adalah persisten. Storage-nya adalah 1 GB. Oke, coba kita lihat spesifikasinya. Mungkin kita bisa lihat LSCPU-nya. Jadi di sini CPU-nya ada dua ya. Di sini soketnya satu ya, totalnya dua ya, dual core. Dia pakai Xeon di sini. Kalau kita lihat di sini memorinya adalah kurang lebih 4 GB ya. Jadi environment ini core-nya ada dua ya, thread-nya dua di sini ya, thread-nya dua, core-nya satu. Kemudian dia ada RAM-nya adalah 4 GB. Oke. Nah, kemudian di sini kita bisa ada action di sini ya. Action di sini kita bisa new tab ya. Jadi bisa ada dua tab seperti ini ya. Kemudian kita juga bisa split ke kolom. Nah, seperti ini, kanan kiri ya. Kemudian kita juga bisa upload file. Jadi select file. Nah, misalkan saya upload file. Oke, ini uploading, kita tunggu bentar. Nah, kalau udah uploading, kita coba lihat. Kita coba lihat. Oke, kita coba lihat dulu di current directory. Kita ls filenya. Nah, udah ada filenya ya. Jadi kita bisa lihat di sini. Ya, udah ada isinya ya, belajar Cloud Shell di sini. Ya. Kemudian di dalamnya ini juga udah ada Python ya. Jadi ini kita close saja. Di sini udah ada Python. Oke, ada Python 2 walaupun udah tidak disarankan. Ada juga Python 3 ya di sini. Jadi kita coba import ya. Boto 3 ya, Boto 3 juga udah ada. Jadi udah bisa menjalankan code Python ya. Kalau kita mau pakai AWS SDK. Kemudian juga ada Node.js ya. Node version ya. Di sini juga udah ada Node.js ya. Jadi dengan Cloud Shell ini akan sangat membantu kita kalau kita sering berinteraksi dengan command line ya di sini. Daripada kita perlu install misalkan ya. Misalkan kita udah ada script ya, kita mau pakai script Python yang pakai Boto 3 atau kita lebih terbiasa pakai AWS CLI. Nah, biasanya kalau kita pakai laptop kan perlu install. Di sini tidak perlu install, kita login aja ke management console. Di region tertentu aja tersedia, kita tinggal klik kanan atas ini, kemudian kita udah bisa menjalankan AWS Cloud Shell. Dengan di dalamnya udah terinstall AWS CLI, Python 3, Boto 3, dan sebagainya. Sehingga akan sangat memudahkan kita. Oke, mungkin sekian aja video singkat kali ini mengenai fitur baru dari AWS yaitu AWS Cloud Shell. Terima kasih dan semoga videonya bermanfaat.